Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amana 'alas samawati wal ard wal jibala al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai limpahan karunia yang diberikan tentunya tak terhitung oleh angka. Kalaupun dihitung maka tidak akan ada hitungannya. Kenikmatan yang diberikan sungguh sangat luar biasa. Maka pantas pujian itu hanya mutlak dimiliki oleh Allah, karena tidak ada yang bisa menandinginya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada majelis ini mewujudkan di mana kita bagian diantaranya adalah sebagai orang-orang yang bersyukur. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini marilah kita merenungkan dengan melihat di sekitaran kita bagaimana kondisi keadaan masyarakat, bagaimana kondisi keadaan alam, bagaimana kondisi keadaan keimanannya, bagaimana kondisi keadaan ketakwaannya. Maka ketika kita melihat perenungan tersebut, kita dapati hari ini yang namanya alam dahulu kala begitu asri. Sungai yang dinikmati oleh berbagai macam kalangan masyarakat secara gratis, pepohonan yang rindang di mana saja, bahkan perkebunan-perkebunan, gunung dan juga kawasan-kawasan yang lainnya dahulu kala begitu sangat indah. Namun ternyata hari ini mulai bergeser, yang asalnya kawasan hijau menjadi kawasan ditebang pepohonan, sungai yang begitu indah mulai banyak sampah, dan begitu pun dengan unsur-unsur yang lainnya. Belum lagi berbicara terkait dengan sistem keamanan di kawasan kita sendiri, yang dulu misal kawasan di mana kita merasa tentram, motor disimpan di mana saja, kondisi keadaan kita bisa bertegur sapa, tapi namun hari ini pergeserannya sangat luar biasa. Bahkan banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Ternyata ada sebagian yang secara usia mereka belum layak atau masih di bawah umur melakukan aktivitas-aktivitas yang memang sudah tentu dilarang oleh agama dan juga negara. Namun hari ini begitu percepatannya sangat luar biasa. Maka kembali kita tanyakan kepada diri kita, apa yang salah? Siapa yang salah? Dan kira-kira bagaimana kita betul-betul menyikapi kejadian dan juga fenomena yang terjadi ini? Maka kalaulah kita berbicara terkait dengan manusia, manusia itu merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin di dunia ini, yang tentunya pemimpin ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, merupakan suatu kehormatan. Tapi di balik kehormatan ini merupakan beban yang sangat besar kepada kita semua. Makanya pantas di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang di muqaddimah disampaikan,
Khatib menyampaikan salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, inna aradnal amana 'alas samawati wal arwal jibal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegas memberikan penjelasan bahwasanya ditawarkan oleh Allah kepada siapa? Kepada makhluk Allah berupa as-samawati wal arwal jibal. Langit dengan kekokohannya yang sangat luar biasa, bumi yang begitu tangguh kekuatannya, dan juga al-jibal, gunung-gunung yang begitu menjulang tinggi kalaupun dibandingkan dengan manusia. Tiga unsur yang tentunya disebutkan oleh Allah ini merupakan unsur yang dalam satu sudut pandang ini merupakan yang diciptakan oleh Allah ini sesuatu hal yang bisa jadi lebih dari manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ini menyebutkan bahwasanya yang namanya langit tidak sanggup untuk menerima amanah menjadi pemimpin di bumi ini. Yang namanya bumi sendiri, dia memimpin dirinya dan juga beserta isinya, maka tidak sanggup untuk memimpin yang disebut dengan fil ardi ini. Apalagi al-jibal, al-jibal pun sama. Namun dalam ayat ini ditegaskan manusia yang menyanggupinya. Menyanggupi dalam beberapa pendekatan tafsir, ada yang menyatakan ini sebuah keagungan, sebuah takzim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang mempunyai segenap kemampuan untuk mengatur, mensejahterakan dan menjadikan keamanan yang disebut dengan alam bumi ini. Namun ada di balik yang lain juga beberapa pandangan tafsir menyebutkan, di balik yang namanya amanah yang begitu berat dengan keagungan yang diberikan ini merupakan satu tantangan bagi manusia. Kira-kira manusia ini bisa tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka timbul pertanyaan, ketika konteksnya menjadi khalifah fil ar, amanah ini apa? Apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi batasan bagi kita sebagai manusia dalam konteks hal ini menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang bisa menjaga bumi beserta isinya, bisa menstabilkan kondisi bumi beserta isinya? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang disebut dengan amanah itu adalah cakupannya seluruh apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi Allah menjadikan kewajiban bagi kita, berupa apa? Berupa perintah dan juga berupa larangan. Maka tidak ada celah sedikit pun yang hari ini kalaulah kita berbicara dengan ruang aktivitas kita. Hubungannya dengan Allah itu amanah yang harus dijalankan. Hubungannya dengan manusia, maka itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Menjaga kelestarian bumi itu amanah yang harus kita jalankan. Maka pantaslah beban berat ini begitu sangat berat kalaulah kita tidak sadar mengenai amanah ini. Contoh kecil, kita selalu menyepelekan terkait dengan amanah yang disebut dengan amanah bumi, menjaga bumi. Bagaimana Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa, apalagi di Indonesia yang namanya tanah hanya sekedar tanah biasa, kemudian kita tancapkan yang namanya kayu. Ketika kayu itu ditancapkan, beberapa bulan kemudian dia bisa menjadi makanan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalaulah berbicara dengan ruang lain, ruang di mana hewan-hewan yang ternak, hewan-hewan yang menjadi manfaat bagi kita semua, maka ini adalah ruang lingkup yang terkadang sering kita lupakan. Kita makan daging ayamnya, kita makan ayamnya dari daging dari ayam tersebut. Namun terkadang kita belum pernah bagaimana memikirkan ayam ini mengeluarkan kotoran bulunya ini akan dikemanakan, sehingga seluruh elemennya itu menjadi amanat bagi kita semua. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, itu baru satu unsur. Apalagi dengan konteks yang lebih luas,
Konteks yang lebih luas bukan sesama makhluk, tapi konteks yang lebih luas adalah bagaimana amanah kita di depan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan yang namanya li kalimatillah, mewujudkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Tatkala dalam sebuah hadis diungkapkan ada yang disebut dengan kunud, yang disebut dengan satu tempat yang suka dipakai tempat tersebut itu adalah menyimpan emas, koin-koin emas dan juga koin-koin perak. Tatkala disebutkan dalam hadis tersebut, maka disebutkan apakah yang akan menjadi bekal kelak di yaumil akhir, yang menjadi bekal bagi ahlul jannah. Maka jawabannya adalah lafaz la haula wala quwwata illa billah. Berbicara dengan lafaz itu saja, apakah kita sudah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang terkadang kita selalu merendahkan orang lain, kita selalu merendahkan diri kita, kita tidak pernah percaya diri. Tiba-tiba kalau ngomongin diri, ngomongin orang lain, ngomongin kemampuan, kita terkadang lupa bahwa ada kekuatan yang lebih, diantaranya adalah kekuatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dalam khutbah yang pertama, khatib mencoba mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, mencoba menanyakan kepada diri kita sejauh mana kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang dititipkan amanah oleh Allah dalam konteks menjaga alam bumi ini, betul-betul menjaga dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Hal yang terkecil tadi dianalogikan bagaimana kita menjaga lingkungan. Hal yang terbesar tadi dianalogikan bagaimana kita menjaga kalimat la ilaha illallah meresap ke dalam hati sanubari seluruh insan. Dan juga dicontohkan salah satu ungkapan hadis di mana dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Maka di khutbah yang kedua ini khatib ingin mencoba menekankan dan menegaskan kembali, tatkala kita hari ini sadar bahwa tanggung jawab yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita selaku manusia, sehingga yang namanya langit, sehingga yang namanya bumi, sehingga yang namanya gunung-gunung, mereka tidak sanggup untuk menerima amanah ini, tapi kita manusia sanggup dan juga diberikan kesempatan oleh Allah, menunjukkan kita harus sadar bahwa kita mampu. Tapi terkadang yang namanya diri kita selaku umat atau selaku makhluk Allah yang diamanahi tersebut, sekadang lupa apakah ini merupakan kewajiban, merupakan perintah atau tidak, merupakan larangan atau tidak. Seperti contohnya tatkala kita hari ini di negara kita secara notabene adalah negara yang secara hitungan jumlah orang yang orang yang beragama Islam itu adalah hitungan yang sangat luar biasa. Menurut data hari ini 80% dari beratus juta warga masyarakat Indonesia kita menganut yang namanya agama Islam. Islam mengajarkan salah satu konsep yang sangat luar biasa, dari mulai hal terkecil apa? Wal innal insana lafi khusr. Konsep di mana sangat sederhana tapi itu berdampak kepada kita seluruhnya. Konsep kita diajarkan 5 waktu harus tepat, 5 waktu kita harus hadir, 5 waktu kita harus betul-betul memperhatikan mengenai yang namanya kedisiplinan waktu. Tapi dalam hal terkecil itu saja terkadang kita abai.
Lalu kita selalu membicarakan orang lain korupsi. Kita membicarakan konteks yang lebih besar, bagaimana orang yang diberikan jabatan di dunianya kemudian kita olok-olok, kemudian kita pertanyakan, kemudian kita terus pertanyakan dan juga kita persalahkan, tetapi kita tidak pernah sadar ternyata kita juga adalah bagian dari itu, bagian dari kesalahan, bagian dari mungkin jadi kealfaan, bagian dari kita yang akan merusak bumi ini. Salah satunya adalah lewat tidak benar-benar memanfaatkan waktu, tidak tepat akan waktu, sehingga yang namanya zaharul fasad, yang namanya fasad, keruksakan di alam bumi ini akan begitu nyata. Pantas Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabinya, melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, implikasi atau efek yang betul-betul akan terasa tatkala orang dan kita semua sebagai makhluk Allah tidak menjalankan amanah ini dengan baik, maka ini akan berdampak kepada ruang-ruang yang lainnya. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak memegang amanahnya disebutkan sebagai kategori orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik ini lebih berbahaya dibanding orang-orang kafir. Kafir mereka nampak bahwa dia beriman, dia tidak, itu terlihat. Tetapi bagi orang yang munafik adalah dia bagaikan seperti orang yang beriman, bagaikan seperti orang yang akan mendukung kita, bagaikan orang yang akan menjadi pion-pion dalam perjuangan, tetapi karena hatinya ada yang disebut dengan sifat munafik, maka keruksakan akan begitu sangat terasa, keruksakan akan sangat betul-betul akan menjadi keruksakan yang sangat luar biasa. Ini beberapa contoh dalam kejadian-kejadian Rasulullah SAW begitu sangat terasa. Maka timbul pertanyaan bagi diri kita semua, hari ini apa yang akan kita lakukan, hari ini apa yang akan kita perjuangkan. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran lewat hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan berbicara orang, bukan berbicara faktor jabatan, bukan berbicara faktor kekayaan, tapi tanyakan kepada diri kita, untuk amanah kepada Allah sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Untuk amanah sesama manusia sudah dijalankan baik atau tidak? Untuk amanah kita di keluarga sudah dijalankan oleh baik atau tidak? Karena hakikatnya dalam berkeluarga bukan menyalahkan istri kita, bukan menyalahkan anak kita, tapi tanyakan apa yang menjadi kesalahan kita. Dalam hidup bermasyarakat bukan saling gondok-gondokan siapa yang salah siapa yang benar, tapi pasti kalaulah kita menanyakan apa yang menjadi kesalahan kita, ini menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua, sehingga tidak akan ada yang tergambar melalui hadis Rasulullah bahwa akhir zaman itu adalah di mana orang-orang yang tidak layak untuk menjalankan, atau orang-orang yang tidak layak memegang amanahnya, itu orang-orang yang tidak ada pada tempatnya, orang-orang yang bukan ahlinya. Maka kita sebagai manusia, maka mari jalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik, maka perubahan diri ini insya Allah akan dapat merubah kawasan-kawasan, daerah-daerah, masyarakat yang di sekitaran kita semua. Mungkin itu saja khutbah Jumat yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan penyemangat dan juga menjadi bahan tadzkirah bagi kita semua, sehingga Jumat ke Jumat ini merupakan momentum terbaik untuk merefleksikan diri kita, merefleksikan apa yang terjadi dalam ruang lingkup berkehidupan masyarakat bersama-sama. Maka tentunya kita ingin berkumpul di sini bersama, dan kelak pula akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.